Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 37. Hari ini juga saya sudah bagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 24 sampai 30. Yesus mengusir roh jahat dari anak perempuan di Tirus. Paragraf yang kedua, dari ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli dan yang gagap di daerah Galilea. Jika membuat kesimpulan, Yesus pergi ke Tirus untuk istirahat sebentar. Namun di sana pun banyak orang datang kepada Yesus, dan seorang perempuan bangsa Siro-Fenisia datang kepada Yesus karena anaknya keluaskan roh jahat. Yesus menolak permohonannya, membandingkannya dengan anjing. Tetapi perempuan itu muliakan imannya dengan berkata, "Ya, betul Yesus, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan lemah-lemah yang dijatuhkan anak-anak." Dan Yesus mengusir roh jahat dari anaknya. Kemudian Yesus kembali ke daerah Galilea dan menyembuhkan seorang tuli dan yang gagap. Kemudian ia berpesan kepadanya supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Kalau membuat ajaran tentang Yesus, pertama, kadang Yesus berkata dengan keras kepada murid atau kepada umat, kepada kita juga. Namun ini untuk menguji dan menguatkan iman kita. Kedua, Yesus tetap menolong dan menyembuhkan semua orang baik, umat Israel maupun orang asing, baik orang percaya maupun orang yang belum mengenalnya. Ya, karena mereka semuanya makhluknya dari Tuhan, dan Tuhan tetap mengasihi mereka semua. Ajaran bagi kita, pertama, jangan putus asa sekalipun Tuhan merespon agak keras. Itulah untuk menguji kita dan menguatkan iman kita. Kedua, kalau untuk kemuliaan Tuhan dan menolong orang lain, memohon seterusnya sampai Tuhan menjawab. Karena ini bukan keinginannya diri. Ketiga, jangan fokuskan hanya keajaiban Tuhan, melainkan melihat kasih dan anugerahnya. Ya, hari ini juga Yesus sudah mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang tuli. Itu keajaiban, mukjizatnya. Namun kita harus melihatnya lebih fokuskan daripada mukjizat tentang kasih Yesus dan anugerahnya. Aplikasi. Pertama, berdoa terus untuk mengatasi kesulitan zaman ini. Kedua, menerima ujian Tuhan sebagai cara mendewasakan kita. Ketiga, saksikan kasih Tuhan kepada orang yang belum mengenal Allah. Kalau begitu, PR praktik hari ini saya membuat demikian itu. Berdoa supaya mengatasi kesulitan COVID-19 ini dan menjadi dewasa secara iman. Dan saksikanlah pertolongan Tuhan di dalam situasi ini kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Ya, kita harus menguatkan iman di dalam situasi agak keras dan sulit. Itu juga Tuhan memohon kepada kita. Dan sekalipun agak sulit, kita harus saksikannya pertolongan Tuhan. Inilah juga kewajiban hamba Tuhan. Terima kasih. Selamat melayani dan Tuhan memberkati.